Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aldina Febriani, guru dari SMA Pelita Utama Batam. Kebetulan saat ini saya menjadi CGP Rekognisi Angkatan 9 di BBGP Jateng. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Sebelum melaksanakan aksi nyata, kami diberi penugasan untuk membuat rancangannya terlebih dahulu. Berikut penjelasan dari rancangan aksi nyata yang berkaitan dengan modul 1.4. Lini masa dan tindakan yang dilakukan. Yang pertama, otomatis saya meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah. Kedua, menginformasikan kepada rekan sejawat bahwa ada kegiatan diseminasi terkait disiplin positif. Ketiga, diseminasi kepada rekan guru terkait kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Keempat, nantinya rekan guru itu dibagi menjadi 5 kelompok dan memberikan 5 contoh masalah yang terjadi di sekolah ataupun di kelas. Yang kelima, rekan guru berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Yang keenam, presentasi hasil diskusi kelompok terkait masalah yang sudah didiskusikan. Yang ketujuh, refleksi dari kegiatan diseminasi, dan kedelapan, mendokumentasikan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan sebagai teladan bagi murid di sekolah saya. Yang kedua, seluruh warga sekolah yang berkolaborasi, bergerak serempak dalam menciptakan dan menanamkan budaya positif. Yang ketiga, konsisten dalam penerapan budaya positif oleh warga sekolah. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama infokus, kamera atau HP, ruang kelas, dan karena ada diskusi, otomatis alat atau bahan yang dibutuhkan yaitu contoh masalah yang sudah di-print yang nantinya akan dibagi per rekan guru ataupun per kelompoknya. Latar belakangnya adalah budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Berarti ini butuh proses dan waktu serta konsisten dalam pelaksanaannya. Penerapan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif terutama. Guru sebaiknya dapat berperan sebagai manajer agar dapat menuntun motivasi intrinsik dari siswa yang ada di sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan kesadaran murid dalam melakukan hal-hal yang baik di sekolah, menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab, membangun karakteristik siswa, dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik. Adapun tolak ukurnya adalah rekan guru mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Rekan guru juga dapat mengambil keputusan dalam menganalisis dari contoh masalah yang nantinya akan diberikan. Yang ketiga, menyadari bahwa peran guru sebagai manajer ke depannya dari refleksi kegiatan. Berikut video diseminasi tentang peningkatan budaya positif di SMA Pelita Utama. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, hari ini kita ada diseminasi tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Ini materinya saya dapatkan dari guru penggerak. Artinya materi yang saya dapatkan ini kita berbagi ke rekan guru sehingga budaya positif di sekolah kita itu semakin meningkat dari hari ke hari. Oke Bapak Ibu, untuk awalan kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan berdiri.
Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan Bapak Ibu agar kegiatan kita diseminasi tentang budaya positif berjalan dengan lancar. Yang kelima, berpartisipasi penuh sehingga Bapak Ibu tidak ada kegiatan lain, sehingga apa yang kita dapatkan di kegiatan hari ini dapat kita aplikasikan di dalam kelas, terutama ya Bapak Ibu. Yang keenam, mengikuti sisi kelas dengan perasaan yang gembira. Apakah Bapak Ibu gembira hari ini Bapak Ibu? Gembira sekali. Oke, ini tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Tujuan dari kenapa kita melakukan diseminasi budaya positif, yaitu agar Bapak Ibu dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif Bapak Ibu. Ketika kita belajar tentang budaya positif, banyak hal yang perlu kita ubah yang kemungkinan selama ini kita melakukan kesalahan, itulah yang akan kita perbaiki sedikit demi sedikit, sehingga ketika anak tersebut sekolah di sekolah kita, yang pertama mereka merasa aman, nyaman, dan mereka bahagia ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Oke, yang pertama ini kita berubah ke tentang teori kontrol Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu di sini minta kertasnya ya. Di sini saya contohkan, misalnya ini adalah kata-kata atau satu kata yang paling berharga menurut Miss Yuli. Oke, Miss Yuli silakan digenggam. Anggap itu adalah kata yang paling berharga dan itu menentukan hidup matinya Miss Yuli misalnya. Oke, sekarang saya ingin mencoba untuk mengontrol Miss Yuli. Apakah Miss Yuli ikuti saya atau ikuti dari kata hati Miss Yuli? Oke, Miss Yuli, apakah di tangan kanan Miss Yuli itu adalah benda berharga? Ya. Oke, apakah saya boleh tahu apa itu Miss Yuli? Oke, kalau boleh tahu alasannya kenapa Miss Yuli nggak mau kasih saya? Kita kan sudah melakukan Miss Yuli. Karena ini merupakan benda yang sangat berharga sekali untuk saya dan ini sangat berharga bagi saya. Oke, kalau misalnya saya kasih 10 juta ke Miss Yuli, Miss Yuli mau membuka kertas yang ada di tangan Miss Yuli? Enggak. Oke, yakin kalau 1 miliar misalnya? Oke, gimana Miss Yuli? Enggak sih kan. Oke, Miss Yuli yakin dengan keputusan Miss Yuli? Oke, Miss Yuli mau kasih kertas yang di tangan kanan Miss Yuli ke saya dengan ketika saya kasih 1 miliar Miss Yuli? Kalau nampak boleh nggak usah. Oke, Miss Yuli mau apa tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Oke, dari ilustrasi tadi kita dapat mengambil kesimpulan yang kita bisa aplikasikan di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, ini mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid ya Bapak Ibu. Artinya sebenarnya murid itu kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri. Terus ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika orang lain mengkritik Bapak Ibu, itu belum tentu bisa menguatkan karakter ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu, karena ini tidak tergantung lagi oleh karakter orang masing-masing. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa kehendak kita kepada orang lain, tapi kita setidaknya mengenalkan dunia kepada orang lain. Nah, ini perubahan budaya positif yang saya pelajari di guru penggerak ya Bapak Ibu, dari stimulus respon ke teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, di teori kontrol ini perbedaannya dengan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang
siswa termasuk Bapak Ibu sendiri, itu mereka pasti memiliki alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol apa kemauan kita. Dan yang paling terakhir itu adalah metode berpikir menang kalah. Itu adalah stimulus respon. Tapi ketika kita belajar tentang budaya positif, model berpikirnya adalah menang-menang, sehingga masalah yang ada di sekolah kita itu terselesaikan dengan baik, baik itu siswa ataupun guru. Oke, nah dari budaya positif yang dipelajari itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada siswa Bapak Ibu. Dimulai dari rasa peduli, ketegasan, lurus hati, percaya, sampai pengertian terhadap teman-teman mereka yang ada di kelas. Lanjut, ini ada contoh Bapak Ibu, ada 4. Kita satu persatu dulu Bapak Ibu. Kita bahas hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama, murid diminta untuk skor jam 25 kali karena tidak memakai sepatu hitam. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau boleh tahu rasanya apa Mr. Arti? Murid diminta skor jam karena tidak memakai sepatu hitam. Itu kenapa saya bilang hukuman? Karena itu adalah suatu ganjaran karena dia tidak memakai itu hitam. Oke, terima kasih Mr. Arti. Lanjut ke 2 ya Bapak Ibu, membersihkan tumpahan cat air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi, Miss Natasha? Karena berbeda dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu tidak ada relevansinya antara skor jam sama dia mau seperti hitam, sedangkan yang nomor 2 itu ada relevansinya karena dia sudah melakukan hal itu, maka dia harus bertanggung jawab atas yang telah dia buat. Oke, terima kasih Miss Natasha. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 4 lembar HVS karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ya, betul. Yang pertama dan yang keempat itu adalah bentuk hukuman. Sorry Bapak Ibu, angkanya tidak. Yang nomor 2 dan 3 itu adalah konsekuensi. Oke, di sini kita dapat membedakan apa beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau secara simpelnya Bapak Ibu, hukuman itu adalah secara sepihak. Sedangkan konsekuensi itu ada ambil alih dari siswa tersebut dari jenis hukuman yang ada. Misalnya di dalam kelas Bapak Ibu, mereka telat masuk, Bapak Ibu kasih minus poin 5. Apakah minus poin 5 itu adalah kesepakatan antara murid sama guru atau itu hanya Bapak Ibu aja? Kalau hanya dari Bapak Ibu aja, itu artinya itu hukuman. Tapi kalau sudah disepakati ketika mereka telat masuk, ketika di jam pembelajaran Bapak Ibu minus 5, siswa dan guru sepakat, itu adalah konsekuensi. Karena itu 2 arah Bapak Ibu. Terus di sini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Dan kalau di sekolah yang sering terzalimi itu adalah siswa Bapak Ibu. Yang sering terzalimi. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti oleh hukuman tersebut. Karena itu satu arah Bapak Ibu. Namun ketika kita kasih konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kita bahas yang 2 ini dulu ya Bapak Ibu. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau ada murid yang melawan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kasih hukuman, itu nggak berlaku. Kecuali murid tersebut takut kepada Bapak Ibu. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru di bagian konsekuensi ini sebagai pemantau. Itu beda antara hukuman sama konsekuensi. Namun ketika kita menerapkan budaya positif Bapak Ibu, alangkah baiknya kita bersama-sama itu menerapkan restitusi namanya Bapak Ibu. Nah, restitusi itu apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, alasan mereka kita harus tahu dulu kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Terus solusi dari menyelesaikan masalah tersebut itu harus berasal dari siswa itu sendiri. Makanya mungkin
mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya atau Bapak Ibu merasakan ketika Bapak Ibu ada di posisi Bapak Ibu ada dalam suatu masalah, Bapak Ibu cerita ke saya, terus saya tanya, menurut Bapak Ibu ini gimana cara solusinya? Itu adalah contoh sederhana dari restitusi. Jadi ketika ada satu masalah, dari anak tersebut yang akan mengeluarkan alasannya dan cara penyelesaian masalah. Nah ini untuk apa? Ini efeknya jangka panjang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan hukuman, ini anak-anak akan sakit hati dan bisa jadi anak-anak tersebut akan benci kepada Bapak Ibu. Namun ketika Bapak Ibu sudah mulai beralih ke konsekuensi, itu sudah mulai berkurang. Apalagi ketika kita melakukan restitusi. Jadi ketika ada masalah yang terjadi itu akan terpecahkan Bapak Ibu karena solusinya dari mereka. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah melakukan restitusi, mereka lebih ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. Oke. Nah, itu submateri mengenai beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi nanti di bagian akhir kita lebih bahas lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau di kelas itu baru ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Nah, mengapa harus ada keyakinan? Maka tidak peraturan. Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah. Ya, ini berkaitan dengan nilai kebajikan disiplin ya Bapak Ibu. Sebenarnya kenapa harus ada keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sehingga mereka lebih mandiri, lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Terus dan kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, peraturan sekolah itu kalau nggak dibuat pun nggak apa-apa, karena mereka sudah yakin kalau datang ke sekolah di SMA kita itu 7.30. Kalau mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Namun inilah kerja keras kita supaya motivasi yang ekstrinsik itu berubah menjadi motivasi yang intrinsik. Ekstrinsik itu yang berasal dari luar, mungkin yang berasal dari Bapak Ibu sebagai wali kelas atau yang berasal dari peraturan sekolah kita. Itu yang ekstrinsik. Oke, selanjutnya ini adalah lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Ketika kita membuat peraturan kelas, ini pengaruhnya masih kecil, masih di lingkup kelas. Itu pun kalau semua siswa mengikuti peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu biasanya ada kata-kata yang kurang positif atau negatif. Tapi ketika kita sudah melakukan budaya positif, kita sebaiknya melakukan keyakinan kelas. Namun keyakinan kelas ini kita harus terapkan secara konsisten Bapak Ibu. Karena kan siswa tersebut perlu kita ingatkan kembali akan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kalau keyakinan kelas sudah disepakati, maka terciptalah lingkungan yang positif. Nah, kalau lingkungannya sudah positif, maka budaya positif di sekolah kita itu dapat berjalan. Dan ini butuh waktu dan butuh kerjasama antara guru dan murid dan pemangku kepentingan yang lain. Oke, di sini ada dua gambar Bapak Ibu. Sebelah kiri gambar dan sebelah kanan gambar. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu selama lebih kurang setengah menit Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu perhatikan, mana yang peraturan kelas, mana yang keyakinan kelas. Oke, di sini yang mana peraturan? Oke, yang kiri, yang ini. Oke, kalau di sini melihat apa beda antara peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan itu kayaknya harus melakukan ada penilaian, tidak. Itu kayak sebuah peraturan yang perintah.
Kalau ini muncul dari diri sendiri, kami murid yang bertanggung jawab. Itu keyakinan mereka dari dalam diri mereka. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Kalian di sebelah kanan ini keyakinan? Ya, berarti di kiri ini peraturan. Artinya kalau di kelas Bapak Ibu kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya masih ada kata-kata yang berupa perintah atau kata-kata yang belum positif, silakan diperbaiki. Karena maka baiknya kata-kata yang ada di keyakinan kelas itu berunsur positif, sehingga kata-kata ini yang dilihat oleh siswa setiap harinya itu lama-kelamaan mereka akan sadar kalau mereka harus saling menghormati dan bertanggung jawab atau kata-kata yang sudah Bapak Ibu sepakati dengan siswa di dalam kelas. Oke, ini ada contoh, ada 4. Ada antara peraturan dan antara keyakinan kelas. Kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas itu lebih menghormati orang lain. Oke, kalau menggunakan masker ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Ya, menjaga kesehatan. Kalau harap antri untuk absen. Oke, disiplin boleh. Terus jangan berlari di kelas. Ketertiban. Oke, itu juga termasuk keselamatan ya Bapak Ibu. Penangkapan mereka berkeselamatan ya Bapak Ibu. Penangkapan mereka berlari-lari itu menyenggol atau jatuh mereka. Terus di sini harap antri untuk absen, menghormati orang lain dan bersabar. Penangkapan dia ada di posisi paling belakang. Artinya dia harus bersabar. Ketika temannya udah selesai baru dia ke posisi untuk ke depan. Oke, kita bisa lanjut ke Bapak Ibu. Oke, kita berhubungan lagi dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia ini nggak hanya murid Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, sebagai guru, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Dari bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. 5. Ketika salah satu kebutuhan dasar ini berkurang, bisa saja akan berakibat kalau siswa kita itu akan melakukan hal-hal sehingga kebutuhan dasar ini terpenuhi. Misalnya mereka cari perhatian, misalnya Jeremy melakukan bising di kelas. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, perbuatan, otomatis mereka ada alasan dari tersebut, sehingga mereka akan memenuhi ke-5 kebutuhan dasar ini. Tidak hanya siswa Bapak Ibu, termasuk mencapai sesuatu, misalnya mencapai ingin ikut lomba tingkat nasional, otomatis di sini ada yang ingin kita ambil alih atau ada yang ingin kita penuhi dari kebutuhan dasar manusia kita. Dari kebutuhan dasar ini, ketika kita menghadapi masalah di sekolah Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada penghukum, posisi kontrol penghukum, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, ketika Bapak Ibu dari penghukum sampai pemantau, ini motivasi yang ada sama mereka itu adalah ekstrinsik buat Bapak Ibu. Karena kita memaksa mereka untuk berbuat baik. Tapi ketika Bapak Ibu ada di posisi sebagai manajer, itu pelan-pelan motivasi intrinsik dari siswa tersebut sudah mulai muncul. Apalagi ketika kita konsisten dalam menerapkan posisi kita sebagai manajer. Oke, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum. Nah, ketika kita sudah mempelajari ini, mungkin kita sudah pernah melakukannya Bapak Ibu. Saya pun mungkin pernah melakukan posisi sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, gurunya berbuat seperti menghabis, menunjuk-nunjuk siswanya.
terus menyakiti, menyindir. Nah, ketika Bapak Ibu menyindir siswa, itu kita berada dalam posisi penghukum Bapak Ibu, sehingga anak tersebut tersudutkan. Seperti justifikasi ya Bapak Ibu, kamu pemalas ya orangnya, kamu suka terlambat, ini kita sudah justifikasi. Padahal kita harus tanya dulu mereka alasannya terlambat seperti apa, alasan mereka tidak melakukan tugas seperti apa. Terus hasilnya nanti kepada siswa itu adalah siswa sebagian besar kita akan memberontak Bapak Ibu. Terus menyalahkan orang lain berbohong. Nah, ini mungkin bisa kita sering lihat di dalam aktivitas sekolah ataupun di kelas Bapak Ibu. Dampaknya mereka akan mengulangi kesalahan ketika kita mengambil posisi dalam posisi kontrol penghukum. Dan ini akan menciptakan identitas gagal kepada siswa tersebut di masa yang akan datang. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, gurunya berbuat apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa loh sama kamu Jeremy. Nah, seperti itu adalah guru yang berada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Atau kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres melihat kamu. Ini menyudutkan orang tersebut sehingga mereka merasa bersalah. Padahal kesalahan yang mereka perbuat itu kan bisa saja kecil. Tapi karena kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah, sehingga merasa orang tersebut memiliki kesalahan yang paling besar. Nah, dampaknya nanti anak tersebut akan merasa rendah diri Bapak Ibu. Yang udah insecure tambah insecure mereka. Itu untuk posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman dan pemantau. Ini kan tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, kalau teman, menurut Bapak Ibu itu bagus nggak kita sama siswa? Enggak juga ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita wali kelas, bisa jadi suatu posisi kita bisa menjadi teman bagi mereka kalau mereka menceritakan tentang kehidupan pribadi mereka. Tapi ketika kita dalam pembelajaran, teman membuat rasa bersalah, menghukum, itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Oke, guru berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan kata-kata, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ayolah lakukan ini, nanti Miss kena marah oleh Miss Aldina. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri dari posisi kontrol dari teman. Terus hasilnya apa? Anak-anak akan ketergantungan dengan Bapak Ibu. Miss aja lah yang maju, Miss aja lah yang maju gitu. Jadi mereka akan ketergantungan dengan Bapak Ibu. Nah, dampaknya nanti kepada murid apa? Mereka akan lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada Bapak Ibu. Ya udah Miss aja yang melakukannya atau Miss aja yang melakukan. Itu posisi teman. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Dan di sini kita melihat apakah mereka sudah peraturannya. Jadi kita cuma memantau. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini dalam pembelajaran, hadiah itu sebagai hukuman atau sebagai penghargaan Bapak Ibu? Oke, menurut Mr. Putra gimana? Hadiah dalam pembelajaran itu penghargaan atau hukuman? Penghargaan. Oke, ketiga dalam kompetisi, hadiah itu adalah penghargaan Bapak Ibu. Tapi kalau pembelajaran, hadiah itu akan bisa menjadi hukuman. Hukuman bagi anak-anak yang merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, tidak selalu hadiah tersebut adalah penghargaan. Kalau Bapak Ibu kasih hadiah, artinya mereka tidak memiliki motivasi intrinsik, tapi lebih ke motivasi ekstrinsik. Kalau ada hadiah, ya saya ikut. Kalau ada plus poin, saya mau Miss. Tapi kalau nggak ada plus poin, saya nggak mau. Itu adalah contoh dari hadiah sebagai hukuman atau hadiah yang tidak menimbulkan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Oke, dari keempat ini sebaiknya dihindari. Namun kita beralih ke posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol sebagai manajer
jawaban dari siswa tersebut berasal dari diri mereka sendiri. Nah, kalau jawabannya berasal dari mereka sendiri, itu akan menguatkan diri mereka. Jadi mereka tahu kenapa mereka membuat kesalahan. Sehingga ketika kita sudah konsisten berada di posisi kontrol sebagai manajer, itu identitas siswanya akan berhasil. Namun dari pemantau ke manajer itu butuh proses Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung berubah menjadi posisi manajer terus menerus. Ini kan sebenarnya dengan situasi kondisi. Tapi setidaknya dari 5 ini, kalau Bapak Ibu belum menjadi posisi kontrol sebagai manajer, setidaknya Bapak Ibu bisa menjadi pemantau dulu. Posisi kontrol sebagai pemantau itu mendekati dari posisi Ibu sebagai manajer. Nanti lama-lama akan Bapak Ibu akan terbiasa untuk mengajukan pertanyaan dan mengajak mereka mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukan siswa tersebut. Oke, ini ada 3 contoh Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling lambat. Kita tadi sudah belajar ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nomor 1, Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Berarti ada yang jawab hukum, ada yang menjawab membuat rasa bersalah. Yang kedua, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, manajer. 3, ayolah lakukan ini berdua. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Jawaban pertama adalah menghukum. Kenapa menghukum? Di sini ada selalu. Jadi ini adalah bagian justifikasi anak tersebut selalu paling terlambat. Artinya dari kata selalu, artinya anak tersebut tidak pernah datang tepat waktu. Jadi ini adalah bagian dari posisi kita sebagai penghukum. Kalau manajer, ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mengeluarkan emosi mereka. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan setelah mereka melakukan kesalahan tersebut. Oke, di sini ada video ya Bapak Ibu. Sebentar. Contoh segitiga eksekusi Bapak Ibu. Jadi tidak dikatakan. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini yang bagian akhir dari budaya positif adalah segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Ketika ada masalah, kita sebagai guru yang berada di posisi kontrol manager, kita melakukan segitiga ini. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang dilakukan siswa tersebut, dan menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan ini harus diketahui dulu oleh siswanya. Berikut ada video bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap kan? Sudah lama masih bisa. Dalam hari dari ini. Kesal Pak, kebanget. Masa aku dikatain COVID? Apa? Ya aku marah Pak. Aku dari TK di depan kelas. Kebanget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Oke, di sini kita berada di posisi pertama dulu ya Bapak Ibu, stabilkan identitas. Kita menanyakan apa alasan kenapa dia kesel. Bapak juga akan marah apabila ada yang menunggu Bapak seperti itu. Oke, pertanyaan
pernyataan dari Bapak itu meratakan perasaan yang lagi kesel sama yang Bapak tersebut. Jadi wajar melakukan kesalahan. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai make up Pak. Soalnya saya tetap dia daripada orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikiran hanya menggetar-getar. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu perhatikan nggak nada bicara siswa yang awal masuk sampai ke validasi tindakan salah meninggi atau menurun Bapak Ibu? Menurun. Jadi di bagian awal itu kita harapkan kita berada di posisi mereka ketika mereka kesal. Jadi kita pengen tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah tindakan untuk melakukan segitiga restitusi. Terus saya masih bersabar dan saya cuma kita saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau bersifat tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang turut sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus tahu. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Oke, itu ada pertanyaan. Kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Artinya dari tadi Bapak ini ada memberikan solusi nggak Bapak Ibu? Secara garis besar tidak ada ya Bapak Ibu. Jawaban dari pertanyaan Bapak tersebut itu semuanya berasal dari siswa. Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu contoh dari aplikasi segitiga restitusi ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemukan permasalahan di dalam kelas. Jadi kita butuh waktu berbicara empat mata sama siswa tersebut, bukan di kelas ya Bapak Ibu. Kalau di kelas langsung bisa jadi itu akan mempermalukan anak tersebut ketika mereka melakukan kesalahan. Nah ini arti dari restitusi Bapak Ibu. Intinya kita akan memperbaiki kesalahan mereka. Namun solusi yang diberikan itu baiknya solusi yang berasal dari siswa. Sehingga seperti yang dibilang tadi, solusi tersebut berasal dari siswa, mereka bisa meningkatkan motivasi secara intrinsik. Nah ini segitiga restitusi tadi, masing-masing tingkatan atau masing-masing kegiatan itu ada jenis-jenis pertanyaan ya Bapak Ibu. Itu yang akan bisa kita terapkan di kelas Bapak Ibu di sekolah ini. Ini pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak tersebut merasa gagal, namun kita ubah menjadi yang positif terhadap dirinya. Terus yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Jadi kita membantu murid menganalisis basic kebutuhan dasarnya ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, ada 5 kebutuhan dasarnya yang kurang. Bisa jadi kasih sayang, bisa jadi kesenangan. Itulah yang
Bapak Ibu untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga bisa. Jadi agar mereka bisa memiliki motivasi yang lebih berasal dari dalam diri mereka sendiri. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang tadi yang segitiga restitusi, kan kita diminta untuk menanyakan ke anaknya terlebih dahulu kepada solusinya. Tapi what if kalau anaknya sudah nggak tahu guys? Oke, Bapak Ibu, budaya positif seperti yang ada di slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Namanya kita budaya, otomatis step by step ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung berubah langsung 100%. Ketika kita mengatasi masalah siswa, nggak langsung selesai masalah tersebut. Kita butuh waktu. Karena kan di setiap siswa itu memiliki keunikan dan mungkin mereka memiliki kesalahan yang berbeda-beda. Otomatis segitiga restitusi itu sebenarnya nggak langsung ketiga-tiganya kita lakukan. Bisa jadi ketika di dalam kelas Bapak Ibu bisa lanjut menanyakan posisi yang ketiga, keyakinan kelas kalian apa? Gitu. Jadi dia disesuaikan dengan jenis kesalahan dan permasalahan yang dihadapi. Yang jelas kalau anak tersebut belum bisa mengeluarkan apa resolusi atau perbaikan dari permasalahan tersebut, ya nggak apa-apa. Untuk awal-awal kita bantu mereka dulu. Tapi ketika kita sudah konsisten melakukan segitiga restitusi, itu bisa jadi itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Nah, segitiga restitusi ini pelan-pelan saya sudah berikan ke Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin bertanya kepada saya, Bapak Ibu melakukan atau Bapak Ibu sedang ada masalah, saya akan tanya balik ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini gimana caranya? Itu mungkin di awal itu merasa terpaksa mengeluarkan ide, padahal kita ada permasalahan, masa kita mengeluarkan solusi sendiri. Itu awal-awal emang merasa tertekan. Tapi karena sudah kebiasaan, itu akan meningkatkan critical thinking anak-anak. Yang pertama, critical thinking untuk mengubah sikapnya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke diskusi. Oke, kalau tidak ada, di sini ada 5 kasus ya Bapak Ibu. Akan saya berikan ke masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca kasus tersebut, dan di bawahnya itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol apa yang berkaitan dengan yang sudah kita pelajari. Terus kebutuhan dasar apa yang kurang dari kasus tersebut. Oke, setelah melakukan diskusi, berikut beberapa hasil dari diskusi yang sudah dilakukan oleh rekan guru. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kasus pertama. Saya akan bacakan kasusnya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti dengan nama Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun
pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat yang mereka lakukan kepada Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahukan kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Beberapa langkah restitusi yang baik untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, mengajak Vivi dan Natali berbicara. Ibu Santi telah mengambil langkah pertama dengan berbicara langsung kepada Vivi dan Natali tentang perilaku mereka. Dia mencoba untuk memahami alasan di balik sikap mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Yang kedua, menyampaikan konsekuensi. Ibu Santi juga menyampaikan konsekuensi dari perilaku Vivi dan Natali yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu kemungkinan mendapatkan teguran dari kepala sekolah jika mereka tidak mengerjakan tugas. Ini adalah pendekatan yang baik untuk membuat mereka menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, mendorong pemahaman. Ibu Santi tidak hanya meminta maaf dari Vivi dan Natali, tetapi juga bertanya kepada mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ini adalah langkah penting untuk mendorong refleksi dan pemahaman mereka tentang kesalahan mereka. Yang keempat, mendukung inisiatif perbaikan. Ketika Vivi dan Natali mengusulkan ide mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, Ibu Santi mendukung inisiatif ini. Ini adalah tindakan positif yang dapat membantu memperbaiki atmosfer kelas dan mempromosikan sikap saling menghormati. Yang kelima, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ibu Santi juga telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, Pak Hasan, untuk mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti jika terjadi ketiadaan guru. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kelancaran pembelajaran di sekolah. Dengan langkah-langkah ini, Ibu Santi telah berusaha untuk mengatasi permasalahan di kelasnya dengan cara yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lalu menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali tampaknya sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan.
Mereka telah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu sikap saling menghormati, dan mereka mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok, di mana usulan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelas mereka mengenai penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, adalah langkah yang baik. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi pandangan mereka tentang bagaimana sikap saling menghormati seharusnya dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Diskusi semacam ini dapat membantu meningkatkan kesadaran sekaligus pemahaman mereka mengenai pentingnya sikap saling menghormati. Lalu yang kedua, meminta maaf langsung kepada Bu Eni. Langkah yang ketiga adalah berlaku sopan kepada guru pengganti tersebut. Secara keseluruhan, langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah tampaknya relevan dengan pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu ketidakpatuhan terhadap guru pengganti dan sikap tidak menghormati. Langkah-langkah ini dapat membantu mereka belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan Ibu Eni, serta mampu mempromosikan sikap yang lebih baik di dalam kelas. Di dalam kasus ini, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Oke, dalam kasus ini, Ibu Eni telah mengambil posisi sebagai responsif dan pendekatan yang bersifat mendukung untuk menangani Vivi dan juga Natali. Nah, beberapa poin yang menunjukkan posisi yang diambil dari Ibu Eni. Yang pertama, Ibu Eni mencoba untuk memulai interaksi dengan Vivi dan Natali dengan cara yang ramah. Yang kedua, Ibu Eni tidak mencemooh ataupun menghukum Vivi dan Natali, tetapi juga mengingatkan mereka tentang pentingnya mengerjakan tugas. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk perbaikan, menginformasikan kepala sekolah menjadi tahapan yang terakhir. Nah, dengan pendekatan yang responsif, dengan pendekatan yang bersifat mendukung ini, Ibu Eni mencoba untuk membangun hubungan positif dengan Vivi dan juga Natali, sambil mengajak mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku yang sudah mereka lakukan. Ini adalah pendekatan yang dapat memotivasi siswa kita untuk merenungkan tindakan mereka dan berusaha memperbaiki sikap mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya dibacakan oleh Ibu. Baik, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sebagai Pak Hasan, saya akan menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi dalam menangani situasi ini dengan pertimbangan yang bijak dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pendekatan yang diambil oleh Ibu Santi dan reaksi siswa. Yang pertama, langkah pertama yang akan saya ambil adalah mendengarkan laporan yang diberikan oleh Ibu Santi tentang insiden ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Santi untuk menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dan bagaimana dia telah mencoba menangani situasi tersebut. Yang kedua, saya akan mengambil waktu untuk mengevaluasi pendekatan yang telah diambil oleh Ibu Santi dalam menangani situasi ini. Saya akan mencari tahu apakah pendekatannya sesuai dengan pedoman dan kebijakan sekolah. Saya juga akan menilai apakah dia telah mengambil tindakan yang wajar dan responsif terhadap perilaku siswa. Yang ketiga, saya juga akan mendengarkan apa yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali untuk memperbaiki situasi ini, yaitu mengadakan diskusi kelompok tentang keyakinan kelas dan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti jika terjadi ketiadaan guru. Saya akan menilai apakah usulan ini merupakan tindakan yang konstruktif dan dapat
dapat membantu memperbaiki atmosfer di sekolah. Yang keempat, saya akan berbicara dengan Ibu Eni untuk mendapatkan pandangannya tentang situasi ini. Saya juga akan menggali pendapatnya tentang apakah dia merasa mendukung oleh tindakan yang telah diambil oleh Ibu Santi dan apakah dia merasa nyaman menjadi guru pengganti jika diperlukan. Yang kelima, setelah mempertimbangkan semua informasi dan pendapat yang ada, saya akan membuat keputusan yang bijak tentang langkah selanjutnya. Ini dapat mencakup memberikan dukungan kepada Ibu Santi dalam menangani situasi kelasnya, mendukung inisiatif penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan sikap yang positif di sekolah. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk mencapai keseimbangan yang baik antara mendukung staf, pengajar, dan siswa sambil memastikan bahwa kebijakan dan pedoman sekolah tetap diikuti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Demikian penyampaian dari kelompok kami mengenai diskusi dari kasus 1. Terima kasih. Oke, baik. Jadi hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus 2, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap positif apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan indikatornya. Oke, sikap positif Pak Lukman sebagai penghukum, indikatornya adalah berkata kasar, memojokkan, tidak mendengarkan alasan dari Sabrina dan menyuruh Sabrina belajar tanpa sepatu. Hukuman berupa fisik dan psikis dan sifat satu arah. Yang kedua, pertanyaannya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawabannya, sebagai manajer, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Lukman sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, dengan pertanyaan membuat kesalahan hal yang wajar, yakni manusia tidak ada yang sempurna. Yang kedua, validasi. Dengan pertanyaan, mengapa Sabrina bisa terlambat? Apa saja kegiatanmu tadi malam? Kira-kira apa yang dampaknya terhadap kejadian ini? Terus yang ketiga,
menanyakan keyakinan sekolah. Bisakah Sabrina memperbaiki masalah ini? Bagaimana cara Sabrina untuk memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan jawabannya yaitu nilai kebijakan bersepatu hitam adalah disiplin berpakaian sesuai standar tanggung jawab, mandiri, kesederhanaan, dan komitmen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya menggali informasi permasalahan apa yang telah terjadi pada Pak Lukman. Setelah itu, mengarahkan dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kasus 3 ya. Di sini saya bacakan dulu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira apa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana Kang Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun diam membisu. Jadi penyelesaian kasus 3 ini adalah untuk pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Yang pertama itu ada penghukum, di mana di sini ada kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Dani tidak disampaikan dengan lemah lembut atau halus. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah, di mana kalimat ini nada yang agak tinggi lebih mengarah pada amarah menyebabkan penyesalan pada diri Fajar. Yang kedua, pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang, kedua kebebasan, yang ketiga adalah kesenangan. Lanjut lagi, ada pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan dan jelaskan. Oke, yang pertama ada menanyakan tentang apa yang telah dilakukan Fajar, apa yang sudah kamu lakukan, contohnya. Yang kedua, menanyakan tentang peraturan dan konsekuensi. Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Fajar, jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Lanjut lagi. Yang keempat ini, pertanyaannya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut di kelompok kami ini adalah melakukan komunikasi individu dengan Ibu Dani dan Fajar secara terpisah untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang terjadi, kemudian bertindak sebagai manajer, di mana dalam menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar dengan menggunakan langkah-langkah restitusi. Terima kasih, sekian. Oke, selanjutnya ada juga aktivitas diseminasi, yaitu yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pertanyaan, Tinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Tinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan?
pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Di sini ada 4 jawaban Dinda, terus di sini ada masing-masing kebutuhan sesuai jawaban Dinda, dan rekan-rekan guru itu bisa mengisi bagian tindakannya. Nah, dari aktivitas ini beberapa contoh jawaban dari rekan guru. Berikutnya ini juga jawaban dari rekan guru mengenai hasil pembahasan aktivitas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, setelah kegiatan diseminasi aksi nyata yang berkaitan dengan modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif, ada refleksi kegiatannya yang terdiri dari budaya positif di sekolah perlu dilakukan dengan konsisten dan seluruh warga sekolah agar tercipta murid yang aman dan bahagia di sekolah tersebut. Yang kedua, butuh kesabaran dalam menjalankan proses peningkatan budaya positif di sekolah agar muncul dan terjadi peningkatan dari motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, penerapan segitiga restitusi nantinya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dari permasalahan yang ada di sekolah. Oke, berikut dokumentasi kegiatan dari diseminasi tentang peningkatan budaya positif di SMA Pelita Utama. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4 aktivitas guru penggerak. Terima kasih.